siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hubungan kita manusia dengan Tuhan kita Yesus Kristus sekaligus dekat dan sekaligus jauh, tak terhingga jaraknya. Dekat, dia sebagai anak Daud, anak manusia, karena penjelmaannya menjadi manusia yang lahir dari Bunda Maria yang bersuamikan Yusuf sebagai keturunan, masih garis keturunan Daud. Ia tinggal di antara kita, ya, manusia ini, Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Sabdanya ya, bisa kita baca. Dalam segala hal ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Tuhan Yesus juga merasakan suka duka apa yang kita alami sebagai manusia. Pahit getirik kehidupan ini Tuhan Yesus merasakan, mengalami. Ia mengosongkan dirinya, berkenan menjadi manusia dan wafat disalib. Ini sebagai bentuk perendahan dirinya, yang menjadi sama dengan kita manusia, namun dalam wafatnya ia wafat yang serendah-rendahnya, wafat disalib. Nampak kerendahan hatinya, kesederhanaannya yang sungguh mengagumkan.
dari Tuhan kita Yesus Kristus yang benar-benar dekat dengan kita ya. Ada di antara kita ya, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Namun sekaligus Dia jauh sebagai Tuhan Daud, anak Allah, Tuhan segalanya. Dari kekal Ia sudah ada ya, dalam keabadian bersama Bapa ya, Allah Bapa. Ia sabda Allah yang menjadi manusia. Ini yang terjadi dengan ya, Tuhan kita Yesus Kristus ya, sudah ada dalam keabadian. Setelah wafat dan bangkit, Ia kembali kepada Bapanya, duduk di sebelah kanannya. Dia sebagai penyelamat kita, Dia sebagai pengantara kita ya, manusia kepada Bapanya. Jauh ya, kalau diukur mungkin ya antara bumi dengan surga, hubungan antara makhluk dengan kalik, antara manusia dengan Tuhan. Ini yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Dia kita memperoleh ya, keselamatan, memperoleh penebusan, memperoleh hidup yang kekal. Dan kita mempunyai pengantara ya, di hadapan Bapanya. Untuk itu padahan kasih dalam hidup kita yang telah meneroleh keselamatan ya, ditebus oleh Tuhan Yesus, memperoleh hidup abadi. Berkat Dia kita tidak kekurangan rahmat. Rahmat-Nya selalu dilimpahkan kepada kita. Maka kita diberi teladan dalam bacaan pertama ya, Tobit telah mendapatkan kesembuhan dari buta matanya. Ia senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, meluhurkan Allah, ya, bermadah kepadanya, bersyukur kepadanya. Maka kita pun dalam hidup kita hendaknya juga bersikap demikian kepada Bapa kita, ya, kepada Tuhan kita atas anugerah, ya, keselamatan, penebusan, rahmat yang berlimpah. Ya. Kita senantiasa ya, mengagungkan Dia, memuji Dia, meluhurkan Dia, bersyukur kepadanya. Kiranya dengan menghayati hidup demikian, ya, maka kita sebagai orang yang berkenan ya, kepadanya dan cara yang pantas ya, untuk bersyukur ya, atas anugerah ya, kasih karunia-Nya ya, senantiasa ya, meluhurkan Dia.